Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali di pertemuan ini, yaitu di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dalam kesempatan ini, Bapak akan sampaikan materi untuk kelas 11 untuk siswa dan siswi SMA Sekolah Menengah Atas untuk kelas 11 ya. Dan kebetulan pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pada materi pembelajaran. Lalu di terakhir nanti ada di sekalian saya ingin sampaikan ada evaluasi atau post test di akhir, dan kalian diharapkan untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Baik, langsung saja kita ke kompetensi dasar. Silakan disimak adik-adik sekalian. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama menyebutkan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua menjelaskan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada pelajaran ini kalian diharapkan dapat yang pertama mematuhi perintah Allah tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang kedua, kalian diajak untuk menjaga kebersamaan dengan orang lain, saling menasehati satu sama lain melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian yang ketiganya menyebutkan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang keempat, menjelaskan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kelima, menunjukkan ketentuan khutbah, ketentuan tabligh, dan ketentuan dakwah. Tentu saja masing-masing ini berbeda. Ketentuan khutbah sangat berbeda sekali, kemudian tabligh juga masing-masing berbeda ketentuannya. Lalu yang keenam, mempresentasikan ketentuan khutbah dan tabligh dan dakwah. Jadi kalian diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, pelajaran tentang khutbah, tabligh, dan dakwah ini, Bapak mengharapkan kalian mampu tampil di ruangan kelas kalau memang sudah di ruangan, atau kalau tidak misalnya di luar ruangan, kita mampu menjelaskan kembali materi yang sudah Bapak sampaikan di kesempatan ini. Baik adik-adik sekalian, kita teruskan. Di sini ada peta konsep materi yang akan Bapak sampaikan. Ini gambaran konsep yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama adalah pelaksanaan khutbah, tabligh, dan memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja kalian diharapkan untuk bisa memahami sepenuhnya tentang perbedaan khutbah, perbedaan tabligh, dan perbedaan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi khutbah itu seperti apa, gambarannya atau contohnya seperti apa, tabligh itu seperti apa, dan dakwah itu seperti apa. Walaupun pada hakikatnya ketiga-tiganya adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tentunya sesuatu kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tetapi kontennya atau konteksnya sangat berbeda. Ada konteks khutbah, ada konteks tabligh, dan ada konteks dakwah. Baik, selanjutnya ada memahami dalil tentang perintah khutbah, perintah tabligh, dan perintah dakwah. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang perintah menunaikan khutbah, perintah menunaikan tabligh, dan perintah menunaikan dakwah. Nanti kita akan jelaskan pada materi selanjutnya, atau pada materi yang akan diuraikan sekarang. Selanjutnya ada memahami ketentuan khutbah, ketentuan tabligh, dan ketentuan dakwah. Masing-masing itu punya ketentuan tersendiri. Dan selanjutnya hidup sesuai dengan perintah Allah. Jadi kita harus bisa melaksanakan kehidupan ini, walaupun sangat singkat hidup ini, tapi kita berusaha
untuk sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam melaksanakan khutbah, tabligh dan dakwah. Artinya, ketika kita melaksanakan khutbahlah dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tabligh dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dakwahlah dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, adik-adik sekalian. Baik, kita teruskan sekarang. Nah, sekarang langsung kepada materi ya. Jadi materi yang pertama adalah memahami tentang pelaksanaan khutbah. Kita tahu bahwa khutbah ini memiliki dua pengertian. Ada pengertian secara etimologi atau bahasa, ada pengertian secara istilah atau terminologi ya. Secara etimologi, bahwa khutbah ini adalah berbicara, ceramah, nasihat atau berpidato. Dan khutbah menurut istilah atau menurut terminologi memiliki pengertian bahwa berpidato di atas mimbar sesuai dengan syariat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi mengajak. Jadi pada hakikatnya khutbah ini adalah mengajak orang lain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendengar seorang khatib ketika melaksanakan khutbahnya, misalnya di sholat Jumat misalnya, beliau selalu menyampaikan di dalam khutbahnya itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Ada perintah untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang nilai esensi dari khutbah itu adalah mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqut tuqatih dan seterusnya. Itu mengandung ajakan bahwa seorang khatib itu mengajak kepada pendengarnya, mengajak kepada mustaminya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan. Nah, ini adalah sebab-sebab khutbah, merupakan rangkaian ibadah tertentu, misalnya sholat Jumat, yang biasa bapak-bapak laksanakan itu setiap hari Jumat. Itu ada khutbah di dalam sholat Jumat, kemudian ada khutbah di dalam sholat Id, ada juga khutbah di dalam sholat istisqa. Dan yang tidak kalah saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan juga, ada khutbah nikah, adik-adik sekalian. Jadi khutbah nikah ini merupakan rangkaian yang harus dilakukan di dalam melaksanakan prosesi akad pernikahan. Biasanya dilakukan sebelum ijab kabul. Jadi sebelum ijab kabul terlebih dahulu ada khutbah nikah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada dalil Al-Qur'an yang berhubungan dengan khutbah. Kita coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. An-Nisa ayat 115. Kalau kita maknai, kalau kita terjemahkan ayat ini, kalau kita pahami ayat ini, isi kandungannya tentu saja ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh menentang Rasul yang sudah jelas kebenarannya. Dan kita juga harus mengikuti ajakan orang-orang mukmin. Tentu saja kalau kita taat kepada Rasul, kemudian mengikuti jalan orang-orang mukmin, kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik yang bernama surga. Tetapi sebaliknya, apabila kita menentang perintah Rasul, lalu kemudian tidak mengikuti ajakan orang-orang mukmin, maka yang akan kita rasakan di sini, kalau berdasarkan ayat ini, tentu saja kita bukan ditempatkan ke dalam surga, tapi kalau kita menentang Rasulullah, menentang para nabi dan rasul, kemudian tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, tentu kita akan dimasukkan ke dalam jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Semoga adik-adik semua, kita semua sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah Allah, bisa melaksanakan perintah Rasul, dan tentu saja sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Kita melakukan yang terbaik untuk Allah, kita melakukan yang terbaik untuk Rasulullah. Toh pada akhirnya kita akan diberikan yang terbaik pula sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak, walaupun belum, kita berusaha untuk meraih itu. Semoga kita menjadi seorang muslim yang baik, semoga kita menjadi seorang mukmin yang baik, yang senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa dari Al-Quran yang berhubungan dengan khutbah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan intinya adalah, inti daripada ayat ini menggambarkan bahwa kita tidak boleh menentang Rasul, karena Rasul itu sudah jelas kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik sekalian, sepertinya materi cukup Bapak sampaikan di kesempatan ini. Nanti kita akan sampaikan lagi, atau nanti kita akan sambung kembali dengan materi tabligh dan dakwah, karena di hari ini atau di kesempatan ini belum bisa Bapak sampaikan. Tapi di kesempatan yang lain kita coba akan kumpas, kita coba akan jelaskan materi tentang tabligh dan dakwah. Sepertinya cukup adik-adik sekalian, dan di penghujung nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Silahkan kalian simak saja nanti pertanyaannya. Untuk sementara Bapak cukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Itu semata-mata kebodohan Bapak sendiri, dan mudah-mudahan apabila ada benarnya itu semata-mata kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang perlu kalian jawab di kesempatan ini atau di pertemuan ini. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan khutbah? Yang kedua, tulis dalil Al-Quran yang berkaitan dengan khutbah. Yang ketiga, sebutkan beberapa ibadah tertentu yang di dalamnya terdapat khutbah. Kemudian jelaskan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 115. Selamat mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak siapkan. Terima kasih.